Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin di mana saja berada, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan, ala unabbiukum bi khairikum, maukah kamu aku beritahukan siapakah orang yang paling baik di antara kamu sekalian? Khiyarukum atwalukum a'mara. Orang yang paling baik ialah orang yang panjang umurnya. Wa ahsanukum a'mala. Dan baik amal perbuatannya. Rawahul Hakim an Jabir. Amal yang baik, budi pekerti yang baik, disebut pula dengan akhlakul karimah. Dampak dari amal yang baik, dampak dari budi pekerti yang baik, atau dampak dari akhlakul karimah di antaranya. Pertama, seseorang yang berakhlak mulia, dia tidak akan takut karena dia merasa dalam kebenaran. Sesuatu yang baik dikatakan baik, yang benar dikatakan benar, dan yang salah dikatakan salah. Jika dia berada dalam kebenaran, maka dia tidak merasa khawatir, tetapi merasa aman. Namun jika dia merasa salah, maka ia menjadi cemas, takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, tingkah laku orang yang berakhlakul karimah sejalan dengan aturan-aturan yang ditetapkan Allah, yakni aturan kebenaran. Dia senantiasa melakukan kebenaran dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun di tengah-tengah orang banyak. Kemudian yang ketiga, orang yang berakhlakul karimah, maka dia mampu berbakti kepada Allah di mana saja dia berada, karena disertai dengan kesadaran tinggi, lahir maupun batin. Kemudian yang keempat, orang yang berakhlakul karimah selalu menjaga diri dari segala bentuk kemaksiatan, baik kemaksiatan lahir maupun kemaksiatan batin. Kelima, orang yang berakhlakul karimah, maka dia tidak sombong, tidak berbangga diri, tidak merasa dirinya yang paling benar, tidak merasa dirinya paling pintar, tidak merasa dirinya paling kaya, tidak merasa dirinya paling kuat, dan tidak ada pula perasaan tinggi hati.
Jadi apa yang dikerjakannya dianggapnya sebagai tanggung jawab selama hidup ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, orang yang berakhlakul karimah harus sadar menerima gangguan dari sekitarnya dan harus sabar menerima apa yang terjadi dan menimpa dirinya. Sebab jika tidak ada kesabaran menerima kenyataan yang menyakitkan, maka ia akan melakukan balasan dan berbuat sesuatu yang menyakitkan orang lain. Padahal membuat sakit orang lain itu bukanlah akhlakul karimah. Al-Quran sendiri telah mengemukakan bahwa sifat orang yang beriman diantaranya adalah al-kaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang-orang yang menahan marahnya dan senantiasa memberi ampun kepada orang lain. Oleh karena itu, bahwa akhlak yang mulia itu adalah paling utama, yakni menahan sakit dari gangguan. Karena jika seseorang itu tidak mampu menahan sakit terhadap tindakan orang lain, maka jelaslah akan terjadi balas dendam dan timbullah permasalahan baru. Walaupun demikian, bukan berarti kita harus selamanya sabar. Dalam hal apakah kita masih harus sabar? Dan dalam keadaan manakah kita harus membalas atau membela diri? Jika agama diinjak-injak, maka jangan sabar. Agama diinjak-injak, agama dilecehkan, diinjak-injak, maka jangan sabar. Berarti kita harus membalasnya. Hal yang demikian itu boleh marah karena membela agama Allah. Demikian kiranya disampaikan di kesempatan ini, mengambil tema akhlakul karimah. Mudah-mudahan bermanfaat selalu bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.